Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmad Rafidin. My official number is A1 M2 18037. I'm from group 4. Our topic is coding. In here, I will explain about bilingualism. Oke, pengertian bilingualisme. Istilah bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Dari istilah secara harfiah sudah dapat dipahami apa yang dimaksud dengan bilingualisme itu, yaitu berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kode bahasa. Secara sosial linguistik secara umumnya, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. There are some. According to expert, bilingualism is defined as follows. And first, Robert Lado. Bilingualism is the ability to speak two languages as well or almost as well. Technically, this opinion refers to the knowledge of two languages and how to level by a person. Second, McKay. Bilingualism is the alternative use of two language. Menerumuskan kedwibahasaan sebagai kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih oleh seseorang. The alternative use of two or more language by the same individual. Perluasan pendapat ini dikemukakan dengan adanya tingkatan kedwibahasaan dilihat dari segi penguasaan unsur gramatikal, leksikal, semantik, dan gaya yang tercermin dalam 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Next, Bloomfield. Bilingualism is the ability to use two languages equally well by a speaker. Beliau merumuskan kedwibahasaan sebagai penguasaan yang sama baiknya atau dua bahasa atau native like control of two languages. Penguasaan dua bahasa dengan kelancaran dan ketepatan yang sama seperti penutur asli sangatlah sulit diukur. Next, Haugen. Bilingualism is knowing two languages. Jika diuraikan secara lebih umum, maka pengertian kedwibahasaan adalah pemakaian dua bahasa secara bergantian, baik secara produktif maupun reseptif oleh seorang individu atau oleh masyarakat. Mengemukakan kedwibahasaan dengan tahu dua bahasa, knowledge of two language, cukup mengetahui dua bahasa secara pasif atau understanding without speaking. And the last, Oksar. Oksar berpendapat bahwa kedwibahasaannya bukan hanya milik individu, namun harus diperlukan sebagai milik kelompok sehingga memungkinkan adanya masyarakat dwibahasaan. Hal ini terlihat di Belgia menetapkan bahasa Belanda dan Prancis sebagai bahasa negaranya. Finlandia dengan bahasa Finn dan bahasa Swedia di Montreal, Kanada, bahasa Inggris dan Prancis dipakai secara bergantian oleh warganya, sehingga warga Montreal dianggap sebagai masyarakat dwibahasaan murni. The next types of bilingualism. Ada beberapa jenis pembagian kedwibahasaan berdasarkan tipologi kedwibahasaan. First, compound bilingualism. Bilingualism which shows that the ability to speak one language is better than the ability to speak another language. Kedwibahasaan ini didasarkan pada kaitan antara bahasa satu dan bahasa dua yang dikuasai oleh dwibahasawan. Kedua bahasa dikuasai oleh dwibahasawan tetapi berdiri sendiri-sendiri. Yang kedua, koordinatif bilingualism. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baik oleh seorang individu. Kedwibahasaan seimbang dikaitkan dengan taraf penguasaan bahasa satu dan bahasa dua, orang yang sama mahirnya dalam dua bahasa. The last, subordinative bilingualism. Bilingualism which indicates that an individual when using language 1 often includes language 2 or vice versa. Kedwibahasaan ini dihubungkan dengan situasi yang dihadapi bahasa satu.
adalah sekelompok kecil yang dikelilingi dan didominasi oleh masyarakat suatu bahasa yang besar, sehingga masyarakat kecil ini dimungkinkan dapat kehilangan bahasa satunya. Okay, I think enough of my explain about my topic. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.